Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Sehat. Kepada ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Dipersilahkan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fadil. Keterangannya apa? Sakit. Alat-alat yang perlu kalian persiapkan. Ibu mau mengingatkan kembali nih materi yang ada kaitannya dengan materi hari ini, ya, yaitu materi koordinat kartesius. Kira-kira ini materi di kelas berapa, Malika? Coba sebutkan koordinat titik A. Oke, gimana yang lain, betul? Ya, koordinat titik A adalah 2,3. Apa itu fungsi kuadrat? Nah, apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Adalah penerapan dalam pembangunan jembatan. Atau kompetensi dasar kita pada hari ini, coba Saskia bacakan. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, tujuannya ini ada 3. Oke, betul. Yang pertama yaitu menganalisis, ya. Diharapkan nanti kalian dapat menganalisis tes atau penilaian di awal pembelajaran. Pernahkah kalian mengamati lintasan bola basket ketika bola tersebut dilemparkan ke arah apa? Nah, ke arah ring basket. Pernah? Ya. Oh, main juga, ya. Nah, kira-kira dari lintasan atau dari lemparan bola basket tersebut, bagaimana bentuk lintasannya? Gimana? Coba, gimana Hamka? Bentuknya seperti apa? Melengkung. Melengkungnya seperti apa? Coba bisa diilustrasikan. Sekarang di sini ada tampilan. Nah, yang di sebelah kanan berarti ya. Nah, itu tampilan orang yang sedang main basket seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya. Lalu yang di sebelah sini, nah ini gambar apa? Nah, gambar air mancur. Kaitan dengan yang tadi, bagaimana bentuk lintasannya? Apa ini? Ini gambar apa? Gambar jembatan, ya. Muncul beberapa pertanyaan. Nah, Ibu mau tanya nih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dapat kalian lihat dari gambar tayangan tadi? Apakah ada yang menarik? Silakan, ada yang mau menjawab? Ada, Bu. Oke, silakan Hanif. Lintasan bola basket dan lintasan air mancur. Oke. Kiripan dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke, Kesha silahkan. Oke, semua gambar seperti jembatan itu bentuknya sama-sama melengkung. Oke, berarti sudah bisa menganalisis, ya. Nah, kemudian selain informasi yang disampaikan oleh Ananda Hanif dan Kesha, nah tugas kalian nanti, kalian silahkan gali lebih dalam lagi, ya, informasi apa saja yang bisa kalian peroleh, ya. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana bentuk gambar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Ya, nah ini. Jadi kita pengen memperkenalkan nama-nama daerah kita. Nah, yang pertama ada kelompok Pait, kedua Tangpait, ketiga Lombok. Ini Lombok bukan asal Lombok ya. Lalu yang keempat ada Kayungo, lalu desa Semuntai. Nah, desa Semuntai ini desa kita sekarang. Lalu yang terakhir ada kelompok Krayan ya. Nah, sekarang
silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok PAID, Atang PAID, terus Lombok, kemudian di sini Kayungo, Semuntai, dan Krayan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan bergabung. Gak apa-apa, atasnya ditinggal aja dulu. Ini Ibu mau bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerjanya. Sebentar. 1, 2, 3 ya. 4, 5, dan 6. Oke. Silakan dilihat dulu. Untuk menggunakan LKPD ini, maka kalian akan diarahkan menggunakan bantuan GeoGebra. Tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok kurang lebih 30 menit. Ini kalian perhatikan LKPD kalian. Nah, di sini perhatikan petunjuknya. GeoGebra-nya dibagi tugas. Alvito ngerjakan yang aktivitas ini. Dan oke, boleh dilepas ini? Mau dilepas? Kan kurang enak dilihat kan? Saran Ibu di clear, coba kamu clear all dulu. Nah, di discard, jangan disimpan. Kemudian atur di sini saja, atur ininya, jarak satuannya. Nah, ini distance or length-nya ini diklik. Otomatiknya dimatikan. Nah, jadi 1 dan 1. Tujuannya apa? Terlihat apa ini? Berarti garis bilangannya atau sumbu-sumbu X dan sumbu Y-nya nih jaraknya per 1. Ya. Ya. Kemudian discard. Oke. Kemudian klik pengaturan, itu yang gambar kemudian ya, masukkan fx-nya. Tadi kenapa mereng? Penggarisnya ya? Oh iya, sudah enggak apa-apa. Ya. Oke, boleh diselesaikan dulu gambarnya. Setelah selesai gambar, maka mulai untuk berdiskusi seperti aktivitas 5 dan 6 kan perlu diskusi ya. Nah, lalu aktivitas 13 dan 14. Oke, dilanjutkan. Seperti ini grafiknya. Jadi saran Ibu kalau menggambar grafik jangan begini. Nah, ini artinya apa? Nah, kalau yang begini berarti berapa garis ini? Banyak. Kalau yang seperti ini, nah, jadi harus pasti, ya. Jadi cukup sekali tapi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Semuntai. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang membahas LKPD fungsi kuadrat. Perkenalkan, nama saya Azwan Syahri Rahman dan rekan saya Muhammad Anafigani. Hasil kami menyatakan bahwa dari aktivitas 1 sampai dengan 4, gambar yang berbentuk garis lengkung yaitu 2 dan 4. Hal ini dikarenakan fungsinya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Untuk aktivitas 7 sampai dengan 12 seperti ini gambarnya. Hasil kerja kelompok kami juga menyatakan bahwa kesamaan yang ada pada aktivitas 7 sampai dengan 12 yaitu semua gambar grafiknya berbentuk garis lengkung karena semua fungsi memiliki pangkat variabel tertinggi yaitu 2. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Dari aktivitas 1 sampai 4 yang membentuk garis lengkung yaitu 2 dan 4 karena pangkat variabel yaitu 2. Dari aktivitas 1 sampai 4. Dari aktivitas 2 sampai 4 yang membentuk melengkung dan pangkatnya 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Krayan yang beranggotakan saya sendiri dan Aziza Nur Aini dan
rekan saya Saskia dan 2 teman saya Tiara dan Bayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi kuadrat. Aktivitas 1 sampai dengan 4 yang membentuk garis lengkung yaitu 2 dan 4 karena gambarnya mempunyai garis lengkung yang sama dan mempunyai pangkat 2. Aktivitas 7 sampai dengan 12 berbentuk garis lengkung karena semua fungsi variabelnya punya pangkat 2. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, ada perbedaan nggak atau ada pertanyaan nggak dari hasil presentasi teman-temannya? Ada? Ada yang berbeda nggak? Ada. Oke, coba Ibnu, berbedanya di mana? Dari penjelasan kelompok kami, menggunakan sifat-sifat parabola, dan sedangkan dari kelompok lain menggunakan sifat-sifat lain. Tadi Ibu melihat beberapa kesalahan penyebutan. Coba minta tolong dari Azizah yang paling Sampai dengan 12 berbentuk garis lengkung karena semua fungsi variabelnya punya pangkat 2. grafiknya semuanya berbentuk melengkung ya. Kenapa berbentuk melengkung? Karena semua fungsi yang diberikan memiliki variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu adakah yang bisa menyimpulkan? Nah, kira-kira siapa yang bisa? Oke, Azwan, nih coba. Bentuk dari grafik fungsi kuadrat adalah garis melengkung. Oke, betul sekali. Bentuk grafik fungsi kuadrat bentuknya bukan lurus, bukan berkelok-kelok, tetapi bentuknya Garis lengkung yang terbentuk oleh fungsi kuadrat ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. bentuk grafik fungsi tadi ada yang melengkung apa tadi April? Terbuka, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Jadi kita ilustrasikan seperti orang yang garis bibir yang sedang senyum dan garis bibir yang sedang sedih. Bentuk fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Kasih applause untuk ketiga temannya tadi. Jadi kalau grafik fungsi bagaimana? Berbentuk garis lengkung. Terus kalau dilihat dari fungsi kuadratnya kayak mana? Fungsi kuadratnya mempunyai Oke ya. Silakan keluarkan handphonenya kembali. Kalian akan Ibu berikan tugas mandiri. Ya. Tugas mandiri yaitu mengerjakan soal. Nah, Ibu kasih linknya. Sudah 23 orang ini. Oke, lanjut. 25 masih kurang 4. 4 orang lagi sebelum kita mulai. Waktu pengerjaan gimana perasaan kalian setelah mengerjakan mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Pertemuan berikutnya akan menganalisis bentuk dari grafik fungsi jika dikaitkan dengan konstanta dari suku-sukunya. Ya. Ibu mau kasih penghargaan dulu untuk kelompok yang Ibu lihat tadi paling cepat pengerjaannya. Terus penjelasan di depannya juga rinci. Ya, kira-kira kelompok siapa? Kelompok semuntai. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok semuntai. Oke, bagus. Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian hari ini, untuk keaktifan kalian hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Buat kiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.